Part 51. Perusahaan Dimitri Corp. Tuan, ini berkas pengajuan dari perusahaan S. Lisa memberikan berkas tersebut. Dimitri mengamati berkas-berkas itu. Apa ada lagi yang Anda butuhkan, Tuan? Tanya Lisa. Tidak, kau boleh keluar, perintah Dimitri. Drrrt, drrrt. Suara ponsel Dimitri. Dimitri melihat pada layar ponselnya. Angel? Gumam Dimitri. Tapi Dimitri tidak mengangkat telepon tersebut. Ia justru membuka menu pada nama kontak yang tertulis Naira. Sambil tersenyum, Naira. Kenapa pertama kali melihatnya, aku merasa ditarik oleh senyumannya? Gumam Dimitri. Ia kembali membayangkan kejadian saat bertemu dengan Naira. Gadis yang lucu. Dimitri tersenyum sendiri. Drrrt. Ponsel Dimitri kembali berdering. Bagaimana? Tanya Dimitri pada orang yang menghubunginya. Mencari tahu siapa istri kedua Kenzo saja kalian tidak becus, teriak Dimitri, mematikan ponselnya. Kenapa susah sekali mencari tahu siapa istri kedua Kenzo? Seharusnya ini sangatlah mudah, gumam Dimitri. Kenapa Kenzo menyembunyikan identitas istri keduanya itu? Berarti wanita ini sangatlah penting bagi Kenzo. Aku harus mengetahui siapa wanita itu, bagaimanapun caranya. Dimitri mengepalkan tangannya. Di dalam mobil, Naira yang dijaga oleh para bodyguardnya hanya bisa memandang ke arah jalan dari jendela mobilnya. Naira sedang memikirkan hukuman apa lagi yang akan diterima. Menarik nafas dengan sangat panjang. Namun pandangan Naira terkejut saat melihat jalanan yang dilewati mobilnya berbeda. Ini seperti arah jalan yang menuju mansion Tuan Kenzo. Yang satunya, yang pernah ia datangi saat bertemu Jimmy. Pak, kita mau kemana ya? Tanya Naira pada bodyguardnya. Kita menuju mansion utama Tuan Kenzo, jawab salah satu dari mereka. Aduh, mati deh gua. Mau dikasih hukuman apa lagi? Sampai-sampai aku dibawa ke tempat mansion utama, gumam Naira dengan lirih. Sesampainya di mansion, Naira sudah dihadapkan pada sosok pria yang tengah duduk dengan elegannya, dengan kaki yang disilangkan. Kenzo menatap Naira dengan sangat tajam. Wajahnya datar tanpa ekspresi seperti biasanya, tapi mengeluarkan hawa yang sangat dingin. Tuan, saya... Belum selesai melanjutkan ucapannya, Naira melihat ekspresi wajah Tuan Kenzo semakin dingin. Kau sudah berani melanggar perintahku, Kenzo berkata dengan sangat tegas. Tuan, maaf, lirih Naira. Kau mengenal Dimitri? Tanya Kenzo. Dimitri, maksud Tuan bule tampan itu? Naira seketika menutup mulutnya dengan tangannya. Naira bego banget sih. Lagi situasi begini sempet-sempetnya bilang Dimitri tampan, gumam Naira dalam hati. Kenzo yang mendengar penuturan Naira semakin tersulut emosinya. Cih, kau bilang dia tampan. Kau sudah lama mengenalnya? Tanya Kenzo dengan suara yang menahan emosi. Aku baru mengenalnya, Tuan. Tadi saat aku berkeliling di lantai 1, ujar Naira. Cih, ternyata kau cuma seorang gadis murahan, gumam Kenzo menatap sinis pada Naira. Apa maksudmu, Tuan? Menyebutku murahan? Naira mulai tersulut emosinya. Dia merasa terhina sekali disebut sebagai murahan. Apalagi yang namanya kalau bukan murahan? Kau baru bertemu dengannya, tapi kau begitu akrab menyebutnya tampan. Kenzo mulai berdiri menatap Naira dari atas kepalanya sampai ke kaki. Kau pergi kemana dengannya? Sebelum ke Cafe X? Tanya Kenzo. Tuan, aku mohon, tarik kembali ucapan Anda yang bilang saya murahan, teriak Naira yang tidak menjawab pertanyaan Kenzo sama sekali. Kenapa harus kutarik ucapanku? Tanya Kenzo. Kau sudah keterlaluan, Tuan, kik Naira. Kau seenaknya menuduhku sebagai perempuan murahan, sedangkan kau tidak lebih baik dariku, ujar Naira dengan berani. Apa maksudmu? Suami macam apa yang menikah lagi hanya karena ingin membalas dendam pada istrinya sendiri? Kau itu tidak lebih penting dari pengecut, ujar Naira dengan tegasnya. Entah kekuatan dari mana yang ia dapatkan hingga berani berkata seperti itu.
Kau bilang aku pengecut, ujar Kenzo dengan rahang yang mengeras. Emosinya sudah tidak bisa dibendung lagi. Iya, kau terlalu pengecut saat bertemu denganku di depan semua orang. Dan bahkan kau berpura-pura tidak mengenalku, padahal aku ini istrimu. Naira melepaskan semua emosinya yang ia pendam selama ini. Menahan air matanya agar tidak jatuh. Istri kau bilang? Oke, akan aku beritahu apa itu istri padamu. Kenzo menyeringai. Apa maksudmu, Tuan? Naira bergidik. Ingatannya kembali pada kejadian kemarin ketika Tuan Kenzo berusaha bercinta dengannya. Kau pasti paham maksudku, seringai Kenzo. Kalian, bawa Nyonya Naira ke kamarku, perintah Tuan Kenzo. Naira yang sudah dalam keadaan on siaga langsung memakai jurus lari 1000 langkah. Kalian kenapa diam saja? Tangkap dia, perintah Kenzo melihat Naira sudah berlari ke arah pintu keluar mansion. Namun langkah kakinya terhenti saat para bodyguard Tuan Kenzo menghalangi langkahnya. Dengan sigap, para bodyguard tersebut memegang lengan Naira, menggiringnya kembali ke tempat Tuan Kenzo berdiri. Lepasin, tolong lepasin, teriak Naira. Kenzo yang melihat para bodyguardnya memegang tangan Naira, emosinya bertambah memuncak. Lepaskan tangannya, perintah Kenzo. Tetapi Tuan, nanti Nyonya melarikan diri, jawab para bodyguardnya. Kenzo langsung mendekat ke arah bodyguard yang memegang tangan Naira. Buk, bunyi yang sangat keras. Naira terkejut sekali pada apa yang dilihatnya. Tangan Kenzo memukul bodyguard yang memegang tangan Naira. Dengan sekali pukulan, bodyguard itu langsung terjatuh tersungkur dengan darah yang keluar dari mulutnya. Tidak ada yang boleh memegang tangannya selain aku. Kalian paham? Sorot matanya sangat menakutkan sekali. Baru pertama kali Naira melihat sosok Kenzo yang menakutkan itu. Tuan Kenzo menatap Naira. Dengan sekali gerakan, Naira sudah digendong oleh Tuan Kenzo dengan menghadap kepalanya ke belakang, seperti sedang mengangkat karung beras. Nggak ada romantis-romantisnya. Lepasin Tuan! Naira memukul-mukul punggung Tuan Kenzo, tapi Tuan Kenzo tidak mendengarkan sama sekali. Sesampainya di kamar, Tuan Kenzo langsung menghempaskan Naira ke atas kasur. Kau mengingatkanku bahwa kau istriku, bukan? Pakai Kenzo. Jadi kau harus melayaniku, seringai Kenzo. Tuan, kau harus ingat dengan janjimu, Tuan. Kau sudah berjanji tidak akan menyentuhku. Kaki Naira ketakutan meringkuk ke sandaran kasur. Tapi kau sudah melanggar perintahku, maka janji itu sudah tidak berlaku, gumam Kenzo sambil mendekat ke arah Naira. Naira yang semakin terdesak ingin meloncat turun dari kasur, namun lengannya sudah ditarik terlebih dahulu oleh Tuan Kenzo. Naira sudah terjerembab di atas kasur dengan tubuhnya yang sudah berada di bawah Tuan Kenzo. Naira memukul-mukul Tuan Kenzo, berusaha melepaskan diri, namun dengan sigap tangan Naira ditangkap oleh Tuan Kenzo. Kenzo langsung mencium bibir mungil Naira, melumatnya dengan kasar. Naira tidak memberi respon sedikit pun, bibirnya tetap terkunci rapat. Kenzo menggigit kecil bibir Naira sehingga membuatnya terbuka. Dengan cepat Kenzo memasukinya, melumatnya dengan dalam. Naira terus berusaha melepaskan ciuman Tuan Kenzo, membenturkan kepalanya ke kepala Tuan Kenzo. Duk! Suara benturan kepala Tuan Kenzo dan Naira. Kenzo langsung menghentikan ciumannya. Au! Teriak Naira mengelus kepalanya. Kepala apa tembok ya? Kok keras banget? Gumam Naira dalam hati. Kau itu benar-benar, gumam Kenzo. Apakah sakit? Tanya Kenzo ingin mengusap kepala Naira, namun langsung ditepis oleh Naira. Jangan sentuh aku, pakik Naira. Merasa ada sedikit peluang, Naira langsung menendang junior Kenzo dengan kuat. Shit! Teriak Kenzo memegang juniornya. Saat itu juga Naira langsung melarikan diri menuju pintu kamar, berusaha membukanya. Tolong! Tolong! Pakik Naira menggedor-gedor pintu kamar. Kenzo yang sudah marah atas perlakuan Naira padanya langsung menghampiri Naira, membuka dasi yang dia pakai, langsung mengikat tangan Naira dengan dasi tersebut.